Oke guys, masih bersama gua Ote, ada teman gua Tian, dan kita udah menyediakan narasumber kita Agung. Jadi sebelum kita bercerita, kalian bisa like, komen, dan jangan lupa subscribe di channel Asbak Dukun. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya guys ya. Jadi pertama-tama ini lu udah berapa kali nih nanjak gunung atau ngedaki gunung gitu? Mungkin teman-teman pengen tahu juga di rumah ya. Udah gunung apa aja sih yang udah lu capai untuk saat ini? Dan udah berapa gunung? Ya untuk sementara ini sih kurang lebih saya udah hampir 6 kali mendaki, ya kurang lebih 4 gunung lah yang udah terjadi, yang udah saya taklukkan ya. 4 gunung yang dulu taklukkan. Jadi gunung apa aja tuh kalau boleh Oh kita berarti tahu? ada yang belum ditaklukin? Banyak. Gunung apa aja yang boleh kita tahu tuh? Yang pertama itu saya pertama kali daki Sangga Buana, lanjut ke Gunung Cermai, habis itu Gunung Cikuray, dan terakhir kita naik ke Gunung Gede. Gunung Gede. Yang Gunung lu Gede mau Pangrango. bagikan di sini cerita gunung yang mana nih? Kalau berbicara cerita ya setiap gunung pasti memiliki cerita masing-masing. Benar. Ya tergantung dari sudut mana yang akan kita ceritakan nantinya. Gitu. Gue pengen cerita nih, lu indah-indahnya itu di gunung mana sih lu pertama kali naik? Misalnya lu kan pertama kali naik nih, lu baru nanjak gunung tuh, Ngopi wih keren banget nih kayaknya. Itu di daerah mana itu? Kalau untuk 4 gunung yang udah lu daki untuk saat ini? Kalau berbicara keindahan, seluruh gunung indah ya. Udah pasti. Udah pasti. Kenapa? Setiap kita berangkat ke alam, apalagi itu pegunungan, pasti banyak yang kalian temukan, entah itu jajaran atau deretan-deretan barisan bukit-bukit, bahkan sampai pemandangan-pemandangan indah tentang alam, dan bahkan yang paling dicari oleh pendaki itu yaitu tentang lautan awan. Kalau berbicara yang paling indah dari 4 gunung yang tadi saya sebutkan, saya anggap yang paling indah itu Cermai. Kenapa Cermai itu sampai dijuluki oleh para pendaki dunia itu dinamakan puncak impian? Puncak impian itu Gunung Cermai. Gunung Cermai itu dijuluki puncak impian. Oke, selain keindahan, hal apa aja nih yang mungkin udah lu temuin di situ? Banyak sih, kayak menemukan hal-hal aneh, hal janggal yang berhubungan dengan mistis, terus hal-hal yang mungkin bahkan kita nggak duga-duga atau belum kita alami di dunia kita itu kayak gitu. Oke guys. Langsung aja kan, penasaran kan? Penasaran. Kita langsung aja ke Kita narasumber. tanya langsung aja ke narasumbernya. Itu jadi hal janggal apa aja tuh yang udah lu temuin di sono? Banyak sih ya, namanya kita berada di hutan kan atau di gunung itu kan alam liar ya. Iya. Kayak kita bertemu dengan hewan-hewan buas seperti ular, bahkan anjing liar, babi, dan tak sedikit pun cerita mengatakan katanya di situ banyak macan-macan kayak gitu. Di gunung mana nih? Di Cermai itu waktu itu kejadiannya, katanya ada macan di situ. Alhamdulillah kami tidak menemukan, cuman ada rasa takut. Rasa yang takut pasti kami ada ya. Iya. rasakan gitu. Jadi gini ya guys, ini teman kita ini mau cerita dari awal sampai akhir, jadi kalian jangan skip, jangan lompat-lompat, nikmatin ceritanya. Oke, jadi kita mulai langsung dari awal. Pendakian Gunung Cermai. Cermai ya, berbicara Gunung Cermai, emang di situ mistisnya kental ya, karena daerah Kuningan itu berada di daerah Jawa, di Kuningan. Kuningan itu pertama karena penduduknya masih sedikit dan jarak dari rumah ke rumah itu Jauh deh. kayak semacam hal mistis yang kami temukan nggak banyak sih. Cuma cerita yang beredar di situ yang membuat kami menjadi suges sehingga terbayang di jalanan sehingga kita menemukan hal mistis kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh tuh ya. Ya, Kalau pengen mendaki tuh disugas-sugas di pikiran, nanti terjadi. sebenarnya sih kalau banyak mendaki itu banyak yang berkata seperti itu gitu. Ya, jadinya kita gimana Rasa ya? takut sendiri ada, rasa pasti takut ada sendiri, ya. Iya. Iya benar. Sempat kami itu menemukan hal yang janggal itu pada saat kita naik sekitar
7 jam perjalanan itu hampir sampai di pos 3 kalau nggak salah itu. Di situ saya langsung ke ini aja ya, karena dari pos 1 menuju pos 2 selama perjalanan itu tidak terjadi sesuatu, kita lancar aja dan alhamdulillah aman-aman aja. Cuma keanehan itu terjadi pas sekitar 7 jam perjalanan yang tadi saya katakan itu, Iya. menjelang melewati pos 3. Itu di situ kita kayak dengar suara-suara yang terdengar itu seperti kayak jangan gitu. Jangan tuh ada yang bilang Bisikan-bisikan jangan ya. gitu. Iya, jangan gitu. Entah itu jangan lanjutkan atau jangan maju atau jangan pulang. Ini di sini Membingungkan ya mungkin ya. nggak jelas Iya. juga kalimat Pada itu. ngecamp di situ ya. Iya, apa kita disuruh jangan berhenti gitu. iya. Di sini kita nggak jelas karena nggak ada kalimat lanjutan di situ. Akhirnya di situ kita berpikir sejenak, berhentilah. Itu dengar semua tuh. Ya, seluruhnya dengar Berapa gitu. orang tuh kalau boleh tahu? Kita naik hampir 12 orang waktu itu. 12 orang ya waktu itu. Satu rombongan apa beda? Ya, rombongan asli itu kami naik cuman kalau nggak salah 9 orang. Oh, jadi lu barengan ya. Nah, di sini pas nyampe di pos pendaftaran kita bertemu dengan 3 orang. Nah, 3 orang ini karena dia bertiga akhirnya ingin ngajak bareng gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah mendengar kalimat itu, di sini banyak asumsi-asumsi. Teman saya yang satu bilang katanya kita jangan di sini gitu. Oh. Ada yang bilang kita nggak usah maju gitu, atau ada yang bilang mungkin kita jangan banyak berbicara atau banyak bercanda. Jadi banyak asumsi di situ. Akhirnya kata saya lebih baik jangan berpikir buruk. Kalau emang kalian nggak sanggup kita turun. Tapi kalau emang kita memberanikan diri atau nekat ingin maju, kita maju gitu. Yang pasti anggap aja omongan tadi hanya suara yang terbawa angin. Ya, tapi lu sama tim memutuskan untuk maju ya. Akhirnya kita satu tim memutuskan untuk maju. Tak lama kita maju, sekitar 15 menit perjalanan, itu di situ ada sebuah pohon gede banyak. Terus di tengahnya kayak ada lapangan gitu sih, kayak lapangan atau tanah lapang gitu. Di tanah lapang itu ada tulisan jangan rusak tempat main kami. Itu maksudnya entah itu hutan atau di sini ada hal mistis yang penunggunya, atau emang itu dari warga kampung situ Supaya menjaga tempat itu. atau menjaga tempat itu. Mungkin sih kalimat itu mengarah agar kita menjaga. Tidak lama dari situ teman kita itu tiba-tiba ada yang bengong gitu. Oh. Ada yang bengong. Salah satu orang dari tim kami atau teman kami itu ada yang bengong. Diajak jalan nggak mau, diajak ngobrol juga nggak jawab. Jadi kosong deh ya, Iya, pikirannya kosong ya. Ya itu apa karena dia selalu memikirkan kalimat yang tadi jangan itu, atau gimana, atau emang karena melihat tulisan itu tiba-tiba dia Down. bisa dianggap down atau berasumsi sehingga dia kosong. Nah. Kayak gitu. Akhirnya kita berusaha untuk mengajak dia bicara sampai kita dudukanlah dia tuh. Kita paksa untuk duduk, akhirnya dia duduk. Pas dia duduk dia bengong aja dan pandangan kosong. Tiba-tiba teman saya itu satu ada yang menyadari bahwa pandangan kosong itu mengarah ke satu tempat gitu. Dan satu tempat itu mengarah ke pohonan yang ada tulisan itu tadi. Gitu. Oh, yang jangan rusak itu Iya, ya. jangan rusak tempat bermain kami di situ. Tiba-tiba pas kita untuk tenangan, tiba-tiba nih temen yang tadi bengong itu nangis tuh. Oh, nangis gak ada sebab ya, dia nangis ya. Nangis pandangan kosong, tiba-tiba nangis. Pas kita nangis, kita panik tuh tim panik, pengen usaha. Akhirnya kita tanya, tapi dia sadar gitu, sadar. Pas kita tanya, kenapa lu nangis? Anehnya pas kita tanya kenapa dia nangis, dia nggak tahu kenapa dia nangis gitu. Nangis Tiba-tiba dia nangis aja. Spontan nangis. Spontan. Wih. Nah, akhirnya kita interogasi beberapa lama, kita tanya-tanya apa yang lu lihat, tapi ini
tapi teman kita memutuskan udahlah jangan tanya yang macem-macem karena takutnya terjadi sesuatu, karena di gunung itu kita nggak boleh asal ngucap kan. Iya, benar-benar. Mitosnya di situ kayak gitu. Akhirnya kita tanya, kamu teman kita ini masih sanggup jalan nggak? Kira katanya oke, ya udah nggak apa-apa Kak, sanggup kok katanya. Kira kita jalan lagi, terus jalan selama trek. Nah dari pos 3 ke pos 4 itu treknya lumayan jauh ya, sampai hampir menguras banyak waktu sama banyak tenaga juga. Dan sehingga kita banyak yang istirahat gitu, break untuk istirahat. Sampai di pos 4 itu kita hampir kehabisan perbekalan ya, air gitu. Karena menurut saya tuh sebelum saya menjadi pendaki ya, saya kira tuh air di bawah aja banyak apalagi di atas gitu kan. Ya Pikir lu begitu Mata ya air. dari awal ya. Ternyata kalau kita naik mendaki itu di atas itu sama sekali nggak ada air gitu. Makanya bingung, akhirnya kita berjalan terus tiba-tiba kita dihadang sama sebuah ular tuh waktu itu. Kalau kata teman saya bilang itu katanya ular sanca kembang. Sanca kembang. Sanca kembang itu emang identik adanya di pegunungan atau di hutan yang hawanya lembab kayak gitu. Ditambah lagi setiap kalau kalian nanti akan mendaki, pasti kalau kalian tanya, Mas kira-kira masih lama nggak untuk menuju ke atas? Paling jauh Mas, sebentar lagi. Ternyata masih 2 atau 4 jam lagi. Penyemangat. Iya, kayak gitu. Kayak ternyata kita dibohongi, tapi kami tahu bahwa niatnya itu baik sih. Jalan sekitar hampir 2,5 jam, hampir 3 jam kita sampailah di pertengahan pos 4. Nah, di pertengahan pos 4 ini kita di sini dites mental kita nih, mental sama hati kita. Di situ ada rombongan yang tadi ngajakin bareng, kita akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tim kita. Dia yang bertiga orang itu jalan duluan. Setelah 3 orang itu jalan duluan, banyak tim kita yang bertengkar tuh di situ. Jadi terbagi 3 kelompok. Jadi 3 orang ke atas, terus 4 orangnya di tengah-tengah gitu, dan saya 3 orang di tengah dan saya bertiga itu di belakang. Bertiga itu di belakang karena ada satu teman kita itu yang hampir udah nggak sanggup jalannya gitu. Dikit-dikit istirahat. Akhirnya saya memutuskan untuk nemenin dia. Ternyata teman saya nggak lama saya nemenin, teman saya yang satu itu nggak sanggup juga. Akhirnya jadi kepecah tuh. Jadi egois, yang 3 ada yang emosi atau gimana. Nah nggak lama akhirnya kita memutuskan untuk terus istirahat sambil jalan bertiga tuh, dan nggak tahu juga 6 teman kita yang tadi ke atas itu gimana nasibnya juga, karena kita terpisah tuh akhirnya tuh. Dan satu pesan juga ya, jangan sampai nanti kalian seperti itu kalau ingin daki. Nggak lama harus tetap kompak semua. Mengecilkan ego. Iya. Nggak lama kita jalan, hampir 1 jam kita jalan, kita ketemu teman kita tuh. Satu orang teman kita yang bawa tenda. Satu orang teman kita yang bawa tenda lagi duduk senderan di pohon sendirian. Saya tanya, kamu kenapa sendirian? Itu teman yang tadi teman kita yang 2 itu ternyata ribut. Sempat ada cekcok di Iya, situ sempat ya. ada cekcoknya nggak tahu gimana, pokoknya tahu-tahu pas kita lagi jalan tiba-tiba di tengah trek ada orang, dan ternyata itu tim kita gitu, sedang membawa tenda, ribut katanya. Ditambah dia di situ nangis tuh. Saya tanya, kenapa lu nangis lu? Tadi dia berdua ribut katanya, teman kita yang 2 itu ribut. Terus lu ngapa nangis? Tadi gue dengar katanya ada suara macan gitu. Jadi dia itu pagi senderan, asal mula kenapa didengar suara itu, dia lagi senderan, terus dia panik karena dia sendirian. Tiba-tiba dia kebayang sama cerita masyarakat tentang katanya di situ ada macan. Karena dia terbayang, akhirnya dia bersugesti. Kalau menurut saya itu sugesti, karena dia terlalu membayang-bayangkan kalimat itu, sehingga tiba-tiba dia seakan-akan kayak mendengar suara itu gitu. Kira kita rangkul dia dan kita istirahat dulu sambil menenangkan teman kita ini. Akhirnya kita lanjutkan
untuk istirahatnya sampai lumayan cukup lama, setengah jam lah ada kita di situ untuk menenangkan sehingga teman kita ini mampu untuk berjalan lagi. Akhirnya dia memutuskan, oke lah gue udah kuat, kata dia kayak gitu. Lu yakin kuat? Katanya iya. Ya udah, akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba sampai di pos 4 itu teman kita nggak ada tuh. Kita bingung. Akhirnya di pos 4 juga kita nggak makin ngecamp lagi, nggak makin istirahat lagi, kita langsung lanjutkan ke perjalanan. Nah, dari perjalanan pos 4 ke pos 5 ini, di sini malah saya nih jadi cekcok sama teman saya. Jadi Cekcok entah apa yang terselip dengan misteri di Gunung Ciremai itu, kenapa kita jadi cekcok gitu ya. cekcok terus ya. Ya jadi bawaannya kita kesal aja teman kita kayak gitu. Jadi niatnya itu mau nolong malah jadi ribut kayak gitu. Di situ tes mental ya. Sebenarnya ini berbicara tentang mistis atau emang karena egoisme ya. Nggak jadi bercampur aduk lah. Jadi ditambah kita pada cekcok karena egois, karena capek juga, ditambah sama sugesti yang cerita yang beredar dari masyarakat sebelum kita naik. Jadi mungkin emosional kita makin teruji di situ. Akhirnya jalan dari pos 4 ke pos 5 itu sekitar hampir 2 jam ya. 2 jam perjalanan kita barulah sampai di pos 5 itu. Nah di pos 5 itu kita baru tuh satu tim kumpul semua nyatu. Nah di situ baru udah mungkin pada cerita, ternyata tadi yang 3 orang itu sudah hampir mau nyampe ke pos yang namanya itu Goa Walet. Dia mau nembus ke situ, mau ke Goa Walet. Ternyata dia balik lagi. Katanya pas dia bertiga menuju ke sana itu, pertama treknya agak sempit, kedua tempatnya juga nggak memungkinkan karena kabut yang begitu tebal ya. Ditambah kalau kita lanjutkan katanya di sono bikin sesak. Jadi pernapasan itu nggak teratur gitu. Kira kita memutuskan satu tim itu untuk ngecamp di pos 5 ya. Sebentar, gue mau nanya nih, itu dalam arti bikin sesak itu entah karena kabut, suasananya, suhunya, atau apanya itu? Ya itu satu mungkin karena suhu juga yang terlalu dingin, karena setiap kabut turun suhu juga mulai naik gitu kan. Jadi agak dingin, ditambah kabut yang tebal itu masuk pernapasan juga membuat kita susah untuk bernapas. Benar. Ya ternyata kabut dengan asap itu hampir sama gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di pos 5. Ngecamp di situ kita sempat foto-foto juga, masak-masak, kita memakan. Menjelang waktu azan maghrib hujan turun. Menjelang waktu azan maghrib itu hujan. Emang sih dari awal juga dari jam 4 udah mulai hujan, karena emang dari cerita masyarakat juga di Ciremai itu aneh cuacanya, karena setiap jam 4 itu udah pasti hujan katanya gitu. Dan ternyata nggak salah-salahnya sih, bener pas jam 4 itu hujan. Nah menjelang azan maghrib itu hujan lebih gede turunnya. Sampai akhirnya kita bingung tuh karena terburu-buru untuk ngurusin tenda dan lain-lain barang-barang, karena takut basah juga ya, karena ditambah perbekalan juga sedikit. Hujan lebat itu tidak mematahkan semangat kami ya. Akhirnya kita tetap untuk ngecamp di situ sampai puncaknya hujan itu sekitar jam 10 malam. Udah kayak badai di situ hujan. Masih di pos tadi? Iya, masih di pos 5 itu kejadiannya. Dari maghrib Iya. sampai jam 10. Sampai jam 10 itu baru ada angin, dan jam 1 itu tenda kita rubuh. Jadi gimana? Berarti hampir setengah hari di situ. Kita sampai jam 8 atau jam 7 pagi, dan hujan itu nggak berhenti sampai jam 9 pagi. Gila, saya baru kali itu nemuin hujan yang begitu lama gitu ya. Nah di jam 1 itu tenda kita sempat rubuh, kita bingung tuh. Emang tenda itu satu-satunya tempat kita menaung ya dari hujan, ternyata tenda kita rubuh. Di situ
tempat, baju, dan perbekalan juga udah pada basah. Kira di situ semuanya pada kedinginan juga ya. Pada khawatir juga Khawatir mungkin juga ya. ya dengan keadaan, takutnya kita nggak terjadi yang sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Itu nggak ada yang hipo ya. Nah, untungnya itu yang kita takutkan juga, takutnya terjadi hipotermia karena itu hal yang sering terjadi pada pendaki-pendaki lain gitu. Alhamdulillah mental kita semuanya kuat. Jadi waktu pas jam 1 pas tenda jatuh tuh ambruk, tuh hal apa yang lu lakuin sama teman-teman lu? Ya mau nggak mau kita itu keluar gitu. Akhirnya saya dan teman saya memutuskan untuk keluar untuk mendirikan tenda kembali, walaupun udah nggak sempurna kayak awal gitu. Karena mau nggak mau, karena nggak ada tempat naung lagi selain di situ kan kita. Kira kita mengambil, walaupun suhunya itu luar biasa, udah kayak mandi di air es gimana sih gitu ya. Masya Allah kayak gitu. Jadi selanjutnya tidur apa gimana? Akhirnya kita melanjutkan untuk istirahat, Tidur memaksakan juga untuk tidur walaupun semua langsung nggak ada yang tergenang air itu kita tidur. Untung kita pakai sleeping bag ya, lumayan, jadi walaupun tidak menahan air masuk, cuma setidaknya menahan sedikit suhu lah. Iya. sampai jam berapa tuh? Akhirnya sampai jam 9 pagi itu baru hujan baru berhenti, dan di situ kita untuk memutuskan untuk melanjutkan trek ke atas gitu. Jadi sehabis hujan reda sekitar jam 9 pagi, hal apa yang lu lakuin sama teman-teman lu sehabis hujan reda tadi? Jadi saya dan tim itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ya. Karena emang dari awal kita mendaki di situ juga karena emang kita ingin melihat dan mengetahui apa sih yang namanya puncak impian itu. Gitu. Jadi itu lu nyampe atas itu udah ngerasa kayak gimana tuh? Perasaannya. Itu yang membuat kita penasaran sehingga ingin melanjutkan kayak gitu. Perjalanan menuju puncak, trek-treknya itu gimana tuh? Kalau mau diceritain. Kalau di awal ya kita trek seperti biasa gitu kan. Nah ternyata asumsi kita itu berbeda. Ternyata pas trek dari pos 5 menuju puncak itu parah. Gimana? Sampai badan kita aja nggak muat gitu. Saking kecilnya tuh trek. Sempit. Sampai tas carrier yang kita bawa itu akhirnya nggak muat dan kita putuskan untuk meninggalkan semuanya di tenda gitu. Kita lanjutkan perjalanan yang lumayan masih ternyata lumayan jauh gitu. Jauh ya dia. Iya. Dan sampai kita ketutup kabut juga sampai karena habis hujan mungkin ya, jadi kabut turun walaupun udah siang tetap ada kabut sehingga kita itu kebingungan awalnya tuh. Nah ternyata mitos-mitos yang terjadi di pendaki tentang burung jalak itu beneran. Terjadi. Tiba-tiba kami dan satu tim kami dicegat gitu sama burung jalak gitu. Nah di situ saya sempat mikir jahat tuh. Cuman karena saya hiraukan karena kalau di gunung itu takutnya ada apa-apa. Karena kata orang itu burung jalak itu mahal gitu. Jadi saya rencana pengen nangkep tuh. Pas saya mau tangkep dia loncat terus. Akhirnya saya dan tim itu memutuskan ngejar itu burung. Rencana itu mau nangkep sebenarnya. Ternyata pas kita kejar dia loncat terus, kita kejar dia loncat. Ternyata selama kita ngejar itu hampir ada 90 menitan lah kita ngejar. Ternyata burung itu menunjukkan jalan menuju ke puncak gitu. Ternyata itu. Di situ saya sempat mikir, wow bersalah juga nih. Gitu kan. Itu burung itu penyelamat ya. Di antara kabut-kabut yang tebal itu ternyata dia mau ngasih tahu gitu guys dia. Untungnya saya nggak kualat waktu itu. Iya. Terus perasaan lu gimana tuh pas sudah di puncak tuh? Setelah perjalanan yang udah lu lewatin sebelumnya tuh. Bener-bener merasa puas ya. Jadi disitulah nikmatnya suatu perjuangan. Benar. Kita sudah jalan sampai hampir 12 jam lebih kan. Kalau dihitung-hitung sama istirahat itu hampir ya sekitar seharian lah kayak gitu kan, lebih gitu. Pas nyampe atas melihat begitu indahnya pemandangan bahkan ciptaan, karena kita umat beragama ya, saya begitu mensyukuri bahwa ciptaan Allah itu kayak apa.
Dan kalian kalau kalian mendaki atau pendaki gitu, kalian akan mengerti bahwa maksud dari kalimat subhanallah itu kayak apa gitu. Masya Allah. Luas ya ciptaan Iya, Allah sekali. benar-benar rugi dah kita gitu selama kita tidak mensyukuri bahwa setelah menjadi pendaki itu baru tahu bagaimana caranya bersyukur sebenar-benarnya, apa itu rasa syukur gitu. Oke nih guys, sekian cerita dari narasumber kami Agung. Sebelumnya kalian jangan lupa lagi untuk like, subscribe, dan komen channel kami di Asbak Dukun. Namun sebelum kita mengakhiri video ini, ada pesan moral. Pesan moral dari Agung apa nih? Kira-kira buat teman-teman yang pengen ngedaki gunung. Satu hal ya, bagi kalian siapapun yang ingin mendaki, ingat, mendaki itu tujuan utama itu bukan puncak. Benar. Ada yang lebih utama dari yang utama, yaitu adalah keselamatan. Jangan pernah kalian meninggalkan sahabat atau meninggalkan rekan kalian mendaki, karena disitulah awal kehancuran dan awal dimana kalian gak bisa pulang. Kita saling percaya aja satu tim ya. Iya. Karena suatu kekompakan lah dimana yang membuat kalian bisa sampai di puncak. Oke guys, thank you banyak kalian udah mendengarin cerita dari narasumber kami. Jika kalian suka, kalian like, komen, dan jangan lupa kalian subscribe di bawah ini guys. Thank you.